Halo semua, selamat datang di podcast Diskesmas, Diskusi Kesehatan Masyarakat. Program ini talk show podcast inisiasi dari Himpunan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia buat kalian warga FKM maupun warga Indonesia. Program ini bakal jadi platform buat kita diskusi, sharing-sharing informasi seputar isu kesehatan masyarakat. Sebelumnya kenalin, saya Rizal Nur Al-Ghifari. Di podcast perdana kali ini bakal nemenin teman-teman semua. Nah, mumpung ini podcast perdana, jadi kita mau introduction dulu, mau kenalan sama teman-teman semua, mau kenalin ke teman-teman semua tentang apa sih sebenarnya podcast ini. Dan kali ini kita kehadiran tamu spesial dari kita, dari HMP FKM UI, yaitu Ketua HMP FKM UI 2021. Kita sudah kedatangan Bang Heru Komarudin. Halo Bang. Halo Bang Rizal, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, Jal. Wah, baik. Oke, nih Bang, ini di podcast perdana kali ini kita mau cerita-cerita nih Bang tentang ya program ini, podcast dan juga HMP FKM UI 2021 biar teman-teman pada tahu nih Bang. Sebenarnya HMP itu apa sih? Mungkin banyak yang nggak tahu juga ya. Dan di tahun 2021 ini apa sih gitu yang beda? Gimana Bang? Jadi secara umum HMP ini adalah Himpunan Mahasiswa Pascasarjana. Kalau kita agak lebih formalnya lagi, itu HMP itu berdasarkan PDIM, Pedoman Dasar Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia nomor bentar saya ingat-ingat biar lebih oke nih. Oke, biar lebih meyakinkan ya. Ya, itu di pasal 34 nomor 1D, saya hafal ya. Itu tentang kemahasiswaan dan juga tentang kelembagaan himpunan mahasiswa dan juga himpunan mahasiswa pascasarjana. Jadi ini adalah himpunan mahasiswa pascasarjana yang menghimpun mahasiswa S2 dan juga S3. Jadi kayak wadah untuk komunikasi deh. Oke, nah sebenarnya kalau dari HMP sendiri tujuan dari organisasinya itu apa sih Bang? Sebenarnya tujuannya itu kita bisa mengkomunikasikan dan mengkolaborasikan keempat prodi ya. 4 prodi itu dari KARS, K3, IKM dan juga EPIT. Yang mana sebenarnya kita mempunyai sumber daya yang oke-oke dari KARS, K3, EPIT dan juga IKM. Tapi sebelumnya memang sepengetahuan saya 7-8 tahun yang lalu belum ada. Baru 7-8 tahun ini baru ada HMP. Nah, HMP ini bertujuan untuk bisa mengkoordinasikan keempat prodi ini dan juga mewadahi segala aktivitas baik internal maupun eksternal mahasiswa pascasarjana maupun S3. Oke, ini jadi wadah buat teman-teman Pascasarjana S2 dan S3 FKM UI ya. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang belum tahu, di FKM UI itu ternyata Pascasarjana ada 3 jurusan loh. Ada ilmu kesehatan masyarakat, ada kajian administrasi rumah sakit, ada epidemiologi, sama ada keselamatan dan kesehatan kerja. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mau Pascasarjana di FKM bisa tentuin ini pilihannya mau ngambil jurusan apa nih ya. Oke, dan di IKM sendiri itu masih ada jurusannya lagi, Bang. Oh ada iya benar. 15 gitu program ada 15 peminatan. program peminatan ya. Nah, makin bingung lah ya nanti milihnya kalau di Pascasarjana FKM mau apa nih yang tertarik buat teman-teman semua ya. Nah, di tahun 2021 ini kan Bang Heru kebetulan jadi ketua nih ya, sudah terpilih menjadi ketua, udah punya anak buah juga, anak buah. Teman-teman yang mendampingi Bang Heru nih, sebenarnya visi misi untuk tahun 2021 apa sih Bang? Visi misinya saya ringkas menjadi satu tagline, yaitu gerak bersama. Karena kalau visi misinya itu begitu banyak, tapi intinya kita ingin bergerak bersama menyatukan 4 prodi tersebut untuk bisa menghasilkan satu karya, entah karya itu dari pengabdian masyarakat, dari kajian akademis, lalu juga berkarya seperti ini di Diskesmas gitu, dan juga seperti logo yang kita punya. Ini logonya seperti gambar api yang juga melambangkan semangat dan juga tangan yang saling bergandengan, saling berikatan dan juga untuk bisa bergerak bersama dari UI untuk Indonesia. Oke, jadi Bang Heru di tahun 2021 ini visi misinya terangkum dalam satu gerak bersama nih ya. Sebenarnya kalau dari motivasi nih atau dari alasan Bang Heru sendiri, kenapa sih milihnya tagline gerak bersama gitu? Ada semangat apa sih yang ingin Bang Heru tawarkan atau Bang Heru berikan untuk teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa Pascasarjana maupun teman-teman yang mendengarkan podcast ini? Jadi awalnya ini karena kondisinya pandemi ya. Kondisi pandemi, lalu juga saya melihat kebutuhan akan edukasi kesehatan masyarakat ini menjadi penting, dan ketika saya syukur alhamdulillah kesempatan lanjut sekolah di Pascasarjana FKM UI ini menjadi peluang dan sekaligus tantangan untuk saya gitu. Bisakah diri saya untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang ada bisa berguna bagi masyarakat. Jadi karena ketika saya melihat data teman-teman dan juga
wah saya bergabung bersama orang-orang yang keren, Bang Rizal, nanti ada Bang Farandi dan teman-teman yang ada di Kars, K3, IKM dan juga EPIT. Ini sumber daya yang sangat luar biasa dan penting bagi saya untuk bisa memanfaatkan agar lebih berguna untuk masyarakat. Oke, jadi ngelihat dari background dan potensi dari teman-teman pasca sarjana yang sangat-sangat potensial untuk bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar ya dari apa yang sudah dilakukan sekarang ya. Jadi ini buat teman-teman yang mendengarkan, ini ada semangat baru dari HMP 2021 untuk kita bisa sama-sama bergerak, ngasih dampak yang lebih luas dan lebih bermanfaat ya buat Indonesia di tengah masa pandemi ini ya. Yuk, kita doa juga bersama ya, semoga pandeminya segera berakhir. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen tahu juga nih tentang HMP FKMI 2021, sebenarnya ada departemen apa aja sih Bang, dan mereka tugasnya tuh kayak gimana gitu? Mungkin boleh dijelaskan secara singkat. Jadi di tahun ini HMP FKM UI itu ada 38 orang termasuk saya sebagai ketua. Lalu saya dibantu dengan 2 orang sekretaris dan 2 orang bendahara umum dan juga wakil bendahara. Nah, di bawahnya itu ada 7 departemen, itu dari PSDMO, Pendidikan Akademik, Kastrat, Pengmas, Medinfo, Rohani Minat dan Bakat, dan juga sampai dengan ekonomi kreatif. Kita mau ekonomi ini bisa membantu kita untuk menjadi bensin gitu, kita untuk bisa bergerak dan juga sebagai pengabdian masyarakat. Kalau tugasnya mungkin untuk PSDMO ini kita ingin orang-orang atau mahasiswa yang tergabung di dalam HMP ini bisa meningkatkan soft skill-nya gitu di dalam keorganisasian ini, pengembangan sumber daya manusia organisasi. Nah, kita mau teman-teman yang ada di yang 38 orang ini termasuk saya, kita bisa meningkatkan kemampuan soft skill kita gitu untuk bisa lebih terlihat dan juga lebih berkembang gitu. Lalu untuk yang pendidikan dan akademik ini menjadi penting karena ini juga tantangan untuk kita, bagaimana caranya kita di tengah pandemi, kondisi pembelajaran daring, kita mau tidak ada penurunan kualitas belajar. Nah, pendidikan dan akademik ini mengisi celah-celah yang ketika ada yang kurang atau ada yang perlu diulang ketika proses pembelajaran dan pendidikan akademik ini bisa memfasilitasi. Lalu yang ketiga itu ada Kastrat, kajian aksi dan strategis. Di dalamnya juga ada advokasi kesejahteraan mahasiswa. Ini kita ingin teman-teman yang ada di Kastrat ini bisa memfasilitasi kajian aksi dan strategis isu-isu kesehatan nasional, yang mana 3 isu yang akan kami bawa dari HMP FKMU itu ada 3. Yang pertama tentang COVID, sudut pandang promotif dan preventif, lalu stunting dan juga BPJS. Kenaikan premi BPJS harusnya juga bisa diimbangi dengan kualitas pelayanan yang oke. Lalu dari pengabdian masyarakat, kami juga sudah mempunyai program unggulan, Plandemic, Problem Solving Based on Academic Studies. Lalu juga ada Medinfo, ini adalah salah satu proker dari Medinfo gitu, mensiarkan komunikasi dan juga edukasi. Lalu ada Rohani Minat dan Bakat, sebenarnya ini merupakan gabungan dari dua departemen yang sebelumnya ada 2, lalu saya gabungkan gitu, antara kerohanian dan minat dan juga bakat. Kita perlu juga untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa pasca sarjana untuk bisa menyalurkan minat dan bakatnya dengan metode daring. Dan yang terakhir itu ada ekonomi kreatif. Di ekonomi kreatif ini kita menawarkan dan juga memfasilitasi teman-teman yang ingin berwirausaha, dan juga kita memfasilitasi ketika teman-teman ada yang mau menjual merchandise misalnya gitu, nanti bisa dibeli di Ekotif. Oke, nih kalau dilihat-lihat dan kita dengar penjelasan dari Kak Heru ini, Bang Heru udah jelas banget ya kalau ini di HMP 2021 ini cukup lengkap semuanya. Jadi buat teman-teman yang akan masuk ke pasca sarjana FKM UI maupun yang ada pendengar dan penonton lainnya, buat tahu tentang HMP FKM UI ini ada banyak departemen yang memang sudah mewadahi untuk seluruh mahasiswa pasca sarjana FKM UI dan memberikan dampak yang cukup luas gitu ya untuk Indonesia, mulai dari kajian strategisnya, kemudian juga ada advokasi untuk mahasiswanya, ada media informasinya, ada tentang pengabdian masyarakatnya juga, pengembangan minat bakatnya juga. Ini semuanya sudah terwadahi sebenarnya di HMP FKM UI gitu ya. Jadi kita tunggu aja, stay tune terus di sosial medianya HMP FKM UI. Teman-teman yang non warga FKM bisa ngelihat program-program kita dan ikut serta di program-program kita yang terbuka untuk umum. Yang warga FKM jangan ragu untuk bisa memanfaatkan nih HMP 2021 untuk mengembangkan dan merencanakan masa depannya ya setelah pasca sarjana. Oke. Kita masuk ke sesi berikutnya nih Bang. Mungkin tadi udah dijelasin nih tentang departemen bironya. Nah sebenarnya di 2021 nih Bang, di HMP 2021, apa yang menjadi program unggulan dan akhirnya ini membedakan HMP 2021 dengan HMP sebelum-sebelumnya nih Bang?
sejak awal saat saya pencalonan, saya membawa 5 program unggulan yang mungkin dalam berjalannya ketika ini sudah turun kepada 7 departemen, dan saat ini sudah ada 40 program kerja, 40 proker yang ada di 7 departemen itu. Tapi kalau kita tarik garis ke atas lagi, 5 program unggulan saya itu yang pertama adalah regresi, reguler berdiskusi. Salah satunya seperti ini, berdiskusi kita melalui platform YouTube ataupun juga podcast gitu. Nah, bisa juga melalui webinar, namun saya rasa teman-teman saat ini sudah terlalu banyak mengikuti webinar, jadi saya rasa podcast ini bisa menjadi alternatif gitu. Lalu juga ada coaching klinik ini adalah sebuah diskusi yang dilakukan dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan juga untuk mahasiswa. Sebuah pelatihan ataupun juga diskusi ketika ada teman-teman yang miss terhadap pelajaran atau mata kuliah. Nah, di coaching klinik ini bisa diikuti. Cuma memang saat ini kita masih terbatas gitu kuotanya. Kita masih mau melihat juga antusias dari teman-teman mahasiswa pasca sarjana sejauh ini 100 sampai 120 sih selalu hadir ya dalam coaching klinik tersebut. Lalu yang ketiga itu ada salur. Salur ini adalah saluran uluran, merupakan program yang baru dari HMP FKM UI. Itu adalah program harapannya sih bisa memberikan beasiswa baik itu S1 maupun S2, entah itu bantuan pulsa ataupun bantuan untuk BOP gitu. Lalu ada yang keempat, ada pandemic yang tadi sudah saya sebutkan, problem solving based on academic studies, itu semacam pengabdian masyarakat yang pastinya itu berdasarkan kajian akademis, bukan hanya sekedar mengabdi kepada masyarakat, tapi kita bisa masuk ke dasar permasalahan itu apa, lalu kita pecahkan masalahnya. Lalu yang kelima itu adalah virtual gathering. Ini mungkin terkesan lucu, tapi ini menjadi penting untuk menjaga kesehatan mental kita selama proses pembelajaran via daring gitu. Nah, tapi yang terpenting dari kelima program itu adalah saya merasa dari podcast ini, Diskesmas ini bisa menjadi salah satu alternatif gitu untuk pendengar teman-teman mahasiswa pasca sarjana sambil nyetir, sambil rebahan gitu, sambil ngetik, tinggal play. Nah, bisa dengerin obrolan-obrolan seputar kesehatan masyarakat gitu sih. Oke, ini jadi udah jelas nih ya, teman-teman semua yang mendengar dan melihat, menonton podcast ini baik via YouTube maupun dari Spotify nanti atau platform pendengaran lainnya, kita punya program-program unggulan yang silahkan akan dinikmati kemudian. Jadi stay tune terus di sosial media kita, pantengin terus, siapa tahu teman-teman bisa merasakan manfaat dari program yang baru dari HMPF KMUI di tahun 2021 ini. Bang, kalau kita ngomongin podcast yang sekarang kita lakuin sekarang nih Bang, sebenarnya dari Bang Heru sendiri, kenapa sih pada akhirnya memilih untuk podcast ini kayaknya bisa nih jadi tools yang cukup baik, bisa menyampaikan isu-isu kesehatan masyarakat untuk masyarakat umum maupun warga FKM itu sendiri? Oke, menurut saya selama kondisi pandemi dan 2-3 tahun kebelakangan ini, kebutuhan akan sosial media itu menjadi lebih penting bagi masyarakat, khususnya usia 15 sampai dengan usia 45 tahun gitu. Kalau kita lihat sebaran penggunaan sosial media juga itu semakin kesini makin meningkat gitu ya. Nah, orang-orang mengakses YouTube itu juga sudah begitu banyak, dan ada satu platform baru atau pipa yang baru yaitu Spotify. Jadi ini bisa kita jadikan alternatif ketika teman-teman, kalau bedanya mungkin kalau di YouTube kita harus sambil fokus melihat gitu. Kalau di Spotify ataupun podcast kita bisa lebih sambil mengerjakan yang lain gitu. Mungkin Bang Rizal juga merasa selama kondisi pandemi kok bisa lebih padat ya aktivitas ya. Kalau dulu kita mau ngobrol itu harus siang-siang. Nah, kalau sekarang malam hari kita masih bisa ngobrol, justru lebih padat. Nah, saya ingin di padatnya kegiatan ini justru lebih berkualitas gitu. Bukan hanya kita padat ngobrol-ngobrol hahaha aja, tapi bisa mendengarkan hal-hal yang positif gitu, bisa mendapatkan informasi gitu. Khususnya seputar kesehatan. Harapannya sih untuk di podcast ini bisa memberikan kajian akademis terhadap seputar isu yang akan HMP bawa gitu, COVID, stunting dan juga BPJS, tapi tidak menutup kemungkinan untuk isu-isu yang lain, baik itu dari segi akademis maupun juga dari isu kegiatan kesehatannya. Oke. Ini emang salah satu tools yang mengikuti perkembangan zaman banget ya Bang. Ini saya rasain juga nih sebagai anak zaman sekarang nih kayaknya udah nggak bisa lepas dari sosial media gitu ya. Termasuk mendengarkan ilmu pengetahuan atau mendengarkan apapun itu lewat YouTube. Dan kalau seandainya nggak bisa nonton ya mendengarkan aja gitu. Kita lebih bisa enak untuk memanfaatkan waktu, lebih efisien ya waktunya. Kita bisa ngelakuin hal lain sambil ngedengerin podcast, sambil ngelakuin hal-hal lainnya gitu. Jadi podcast ini memang jadi salah satu tools yang cukup efektif menurut saya. Ini saya alamin juga gitu ya. Bisa
sambil makan, sambil dengerin podcast, bisa mungkin sambil nyetir, ya meskipun nggak dengerin podcast ya, kalau sambil nyetir nanti ganggu konsentrasi lagi ya. Tapi kalau jadi penumpang doang gitu kan, daripada ngapa-ngapain, main HP pusing gitu ngelihatnya, nih podcast Dan jadi tools juga yang pas banget ya. mungkin menurut saya gini juga Bang, Hmm. dengan kondisi seperti saat ini di mana orang juga bergerak itu lebih terbatas ya, penggunaan sosial media terus meningkat, saya melihat justru banyak disinformasi gitu yang muncul dari orang-orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, menjadi peran dan tanggung jawab kita juga untuk mengisi celah-celah yang kosong itu, mengisi dengan hal-hal yang lebih positif gitu. Nah, jangan sampai celah yang kosong itu justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak menyebarkan informasi seputar kesehatan yang nggak valid juga gitu. Mungkin selama ini banyaknya berita hoax gitu, itu karena yang positifnya kurang banyak. Mudah-mudahan harapannya ketika yang positifnya lebih banyak, yang negatif akan tidak mendapatkan celah, dan orang tahu ketika mencari informasi seputar kesehatan masyarakat, dia mencari kemana ya? Nonton deh Kesmas gitu. Itu sih. Oke. Ya, wah, benar-benar. Semoga ini bisa menjawab juga ya kebutuhan masyarakat tentang akan sumber informasi yang valid tentang kesehatan masyarakat ya. Benar banget sih, itu saya rasain juga kalau kadang-kadang kita dengerin podcast-podcast orang yang ya kita bisa bilang kalau dia menerka-nerka gitu ya tentang kesehatan masyarakat, padahal dia tidak memiliki kompetensi atau kemampuan yang cukup kompeten dalam menyampaikan isu-isu kesehatan gitu ya. Nah, semoga ini nanti bisa menjawab ketertarikan atau curiosity ya dari teman-teman semua tentang kesehatan masyarakat. Silahkan pantengin terus podcast kita di YouTube maupun nanti di platform lainnya. Kita bakal infoin kemudian. Nah, oke Bang, kenapa sih pada akhirnya isu-isu kesehatan masyarakat itu perlu didiskusikan bersama ya? Kenapa nggak ya dari orang Kesmasnya aja gitu yang ngomong? Menurut Bang Heru, kenapa nih bisa perlu diskusi bareng-bareng? Karena menurut saya informasi atau kata atau kalimat itu gini, kalau bola saya lempar ke Bang Rizal, yang Bang Rizal tangkap itu persis bola. Yeah. Tapi kata dan juga kalimat ketika saya lempar yang ditangkap oleh Bang Rizal itu akan berbeda. Saya beri contoh. Apa yang Bang Rizal pikirkan ketika Bang Rizal mendengar kata biru? Biru laut, langit. Bagi saya biru itu misalkan salah satu partai politik gitu. Oke. Itu baru dari satu kata kita sudah mispersepsi juga dan multitafsir gitu kan. Itu baru dari satu kata. Bagaimana ketika informasi kesehatan ini yang begitu banyak, tidak ada yang bisa memvalidasi dari mana sumbernya yang oke dan yang valid, maupun juga siapa apakah orang ini kredibel untuk berbicara tentang kesehatan masyarakat. Nah, kami berharap dengan adanya diskusi ini kita bisa lebih mendengarkan dari pakarnya langsung, ataupun dari orang yang memang mendalami satu bidang tertentu gitu. Kalau kita lihat saat ini kan banyak banget, dikit-dikit orang berbicara tentang COVID, dikit-dikit orang berbicara tentang kesehatan, misalkan BPJS gitu. Tapi memang isi di dalamnya hanya menyudutkan pada satu pihak saja gitu. Nah, mudah-mudahan ini platform kita bisa menjadi platform yang netral dan juga bisa lebih diisi dengan kajian akademis, tentunya sesuai dengan visi misi Universitas Indonesia juga dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Itu sih. Oke. Ya memang menurut saya Kesmas juga nggak bisa jadi satu disiplin ilmu aja, karena kita public health, kita multidisiplin ya, nggak bisa dari satu keilmuan yang khusus membahas untuk menyelesaikan masalah isu kesehatan masyarakat gitu. Tapi kita butuh multidisiplin kerjasama dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya, dan semoga ini jadi ajang diskusi, sharing informasi yang cukup valid dan kredibel buat teman-teman dan masyarakat Indonesia pada umumnya bisa paham betul tentang kesehatan masyarakat gitu. Orang-orang Kesmas pun bisa lebih belajar banyak juga. Tidak harus kita banyak memberikan informasi, dan seperti contoh ketika kita bisa belajar tentang isu COVID gitu, kita bisa satu sisi kita bisa belajar isu kajian kebijakan kesehatannya seperti apa dari orang-orang hukum misalkan gitu, atau dari orang-orang kebijakan publik. Nah, ketika ada orang kesehatan masyarakat lalu kita pertemukan dengan orang yang ahli di kebijakan publik, kita akan menemui satu titik yang di mana kita bisa menemukan jalan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Itu sih. Oke, setuju banget Bang. Itu sangat perlu. Jadi teman-teman di Kesmas juga ini kan tadi udah disebutin ada 4 jurusan juga. Jadi kalau teman-teman yang ada di jurusan epidemiologi gitu atau ada di K3 itu juga cukup
bisa paham pada akhirnya ya dengan mendengarkan podcast ini, harapannya jadi tahu, oh ternyata ada isu-isu kebijakan publik yang perlu diketahui juga loh sama anak-anak Kesmas yang lain gitu ya. Oke, ini harapan Bang Heru nih ke depannya dari podcast ini. Kira-kira Bang Heru mengharapkannya podcast ini bisa menyajikan apa saja dan bisa menjawab tantangan apa aja sih yang ada di kesehatan masyarakat di Indonesia? Harapannya podcast ini bisa menjadi salah satu ya, bukan satu-satunya. Saya berharap ini menjadi salah satu karena saya berharap juga timbul platform lain juga atau kanal-kanal YouTube ataupun channel YouTube yang lainnya yang mana membicarakan isu kesehatan masyarakat. Tapi bukan hanya sekedar isu kesehatan masyarakat, tapi keluarnya kata-kata ataupun kalimat itu dari orang-orang yang memang kredibel di bidangnya. Nah, harapan saya ke depan mungkin ini tidak akan terjadi 1-2 minggu, tapi ini akan berjalan atau harapan saya 1-2 tahun, bahkan 5 tahun ke depan itu banyak anak muda yang berbicara tentang kesehatan masyarakat, banyak praktisi-praktisi muda, akademisi muda yang banyak berbicara tentang isu kesehatan masyarakat dan selalu mengangkat ke atas gitu. Seperti halnya misalkan stunting sekarang sudah agak sedikit tertutup karena COVID, padahal itu menjadi isu kita bersama gitu untuk bisa mencapai di 2045 ulang tahun Indonesia ke 100 dan juga bonus demografi di Indonesia di 2030. Kita mau nanti dengan 300 juta jiwa itu orang-orangnya atau anak mudanya itu yang produktif gitu, yang sehat-sehat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk orang-orang kesehatan masyarakat selalu mengangkat isu-isu tersebut gitu. Nah, dengan platform ini kita menyediakan wadahnya gitu. Wadah, yuk siapa yang mau ngobrol, kita ngobrol di sini. Kita kaji isu-isu kesehatan masyarakat dan juga kita dan yang terpenting lagi bukan cuma kita ngobrol gitu. Kita sepakati pergerakan apa yang bisa kita lanjutkan setelah obrolan selesai. Gitu sih. Oke, ini niat yang sangat baik, sangat mulia ya. Semoga podcast ini bisa jadi pionir, bisa jadi menginspirasi untuk teman-teman semua yang lain. Ya, cendekiawan muda atau praktisi muda bisa sharing juga nih ilmunya. Mumpung momennya cukup pas, kita bisa banyak waktu di rumah, bisa banyak manfaatkan waktunya untuk sharing ke teman-teman semua. Insya Allah ketika kita tidak pelit ilmu, nanti kita akan lebih banyak dapat ilmunya gitu ya Bang. Setuju. Oke, mungkin karena waktu kita yang terbatas nih Bang, mungkin boleh kasih closing statement untuk teman-teman semua, baik warga FKM maupun masyarakat umum, tentang KMP maupun tentang kesehatan masyarakat secara umum. Silakan Bang. Bagi saya, ketika teman-teman bisa berada di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, ini adalah sebuah keberuntungan yang sangat besar gitu. Tempat yang sangat besar gitu. Nah, bukan kita hanya bisa berada di dalam saja itu sudah cukup. Kita harus melakukan sesuatu yang bisa berdampak untuk masyarakat karena orang-orang yang ada di luar sana selalu berbicara sebanyak apapun kalian berdiskusi, kehidupan kami akan tetap seperti ini kok. Nah, jangan sampai mereka hanya bisa melihat poster ataupun flyer yang mereka lihat di status WhatsApp, tapi mereka mengharapkan satu gerakan-gerakan yang bisa menjamah mereka secara langsung. Oleh karena itu dengan 4 prodi KARS, K3, IKM dan juga EPIT, saya berharap teman-teman bisa bergerak bersama. Ayo kita gerakin bersama-sama, kita rumuskan satu ide, satu gagasan yang bisa berguna untuk masyarakat gitu. Kalau kita tidak punya uang, kita punya pemikiran. Kalau kita tidak punya pemikiran, kita masih punya tenaga juga gitu. Nah, 3 hal itu mana yang kita mau bantu? Kalau misalkan ada yang kelebihan uang ya boleh disumbang ke HMP untuk kita dana pengabdian masyarakat. Kalau yang ada punya ide, kami juga membuka ide-ide diskusi juga silakan. Kalau ada yang punya tenaga untuk pengabdian masyarakat, kami juga menerima gitu. Apapun itu bentuknya, yang terpenting adalah kita harus bisa memanfaatkan satu kesempatan ini. Mungkin imajinasi kita bisa lebih terbang tinggi, tapi terbang tinggi tanpa tahu arah juga akan sia-sia aja gitu. Kalau kita hidup dengan mengikuti arus aja, jangan sampai arusnya itu membawa kita ke jurang. Justru kalau kita punya tujuan, kadang kita harus lawan arus, kadang kita harus menepi, kadang kita harus berhenti sejenak lalu mendayung lagi. Dan yang terpenting adalah kita harus tahu kemana arah kita, dan arah kita harus sepakati bersama untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tinggi-tingginya dan juga memberikan kesehatan masyarakat yang oke untuk masyarakat. Oke, terima kasih Bang Heru closing statement-nya. Buat teman-teman HMP, buat teman-teman pasca sarjana FKM UI, jangan lupakan bahwa tujuan kita belajar adalah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, untuk mempercepat atau membantu proses pelaksanaan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah,
Buat teman-teman semua, semoga apa yang dijelaskan tadi tentang HMP FKM UI 2021, tentang harapan-harapan dari Bang Heru sebagai Ketua HMP untuk merangkul kita semua di Pascasarjana FKM UI di tahun ini, maupun memberikan dampak yang seluas-luasnya untuk masyarakat umum bisa tercapai melalui berbagai kegiatannya nanti, dan semoga bisa diinternalisasikan dalam masing-masing diri mahasiswa Pascasarjana sehingga kita bisa berkolaborasi bersama mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oke, terima kasih banyak sudah menikmati konten ini hingga akhir. Semoga yang mendengarkan dan menonton tidak bosan ya. Ikuti terus lini masa kami di YouTube HMP FKM UI, Instagram @HMP FKM UI, Twitter @HMP_FKM UI. Dan kalau seandainya teman-teman semua punya request, kira-kira diskusi apa sih yang menarik buat teman-teman semua, silahkan DM kami atau hubungi kami atau mention kami lah, sesenangnya kalian, sesukanya kalian, biar kita bisa tahu nih, oh ternyata teman-teman semua cukup tertarik ke isu-isu ini. Jadi boleh banget ke kontak kami, follow di seluruh sosial media kami. Terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman semua, terima kasih Bang Heru, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton podcast perdana kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.